Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Dan ya kita sehat selalu ya Pak Doni ya. Amin. Oh ya Bu, kedatangan saya di sini bagaimana jadwal yang telah dibuat hari ini adalah jadwal saya pra observasi Bu. Apakah Ibu ada waktu untuk memfasilitasi saya? Ya ini saya nggak ada kegiatan Pak Doni. Ayo kita lakukan Pak Doni. Hari apa kemarin ya? Saya lupa Pak Doni. Observasinya Bu? Iya. Oh, besok hari Selasa. Hari Selasa. Oh. Jam 1 jam 3. Tahun berapa itu Pak Doni? Kelas 9. Selasa kelas 9-nya. Ya. Oh ya Pak Doni. Ibu ingatkan ya bahwa observasi ini bukan suatu hakim hukuman ya, bukan menghakimi, tetapi ini tujuannya adalah untuk pengembangan proses pendidikan masa depannya ya. Tentunya sudah ada persiapannya Pak Doni untuk observasi besok tuh. Oh, insya Allah ajar Sudah siap lah. Apa kira-kira yang sampai pelajaran yang akan Pak Doni sampaikan besok? Oh, sampai kita peserta didik mampu menganalisis konsep dari P3K yang meliputi pengertian, tujuan, dan macam-macam cedera yang dialami dan bagaimana caranya mengantisipasi dari cedera tersebut, dan itu melalui pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi. Jadi metode apa yang kira-kira yang akan Pak Doni gunakan besok? Ada beberapa metode yang saya terapkan nanti diskusi kelompok, di mana anak ini bagi dalam kelompok, ada kelas kelompok nantinya, kemudian mendemonstrasikan. Setelah dia berkelompok, dia demonstrasikan, dia sampaikan kepada teman-temannya, kemudian disimulasikan dan dipresentasikan. Jadi di sini fokus pada diskusi gitu. Iya, diskusi. Jadi sumbernya dari mana itu? Sumbernya saya ambil, yang pertama itu saya mengambil dari video yang saya tayangkan, ada menayangkan PPT nantinya Bu. Kemudian ada sumbernya dari buku bacaan siswa. Apa tahapannya ya kira-kira Pak Doni? Tahapan pembelajaran yang akan Pak Doni lakukan di kelas besok? Oke Bu, kalau tahapannya mungkin mulai pertama itu kita mengucapkan salam dulu, datang ke anak, kemudian kita tanya kesiapan belajar anak-anak itu apakah dia sudah siap baik mental maupun fisik, maupun ruangan di kelas itu apakah sudah dalam kondisi bersih. Kemudian kita akses anak-anak itu, kita cek apakah ada di antara mereka yang tidak hadir hari ini atau ada yang sakit. Kemudian setelah itu kita minta siswa untuk memimpin doa agar proses pembelajarannya lebih hikmat nantinya. Setelah itu berdoa, mungkin kita membuat kesepakatan yang mengingatkan anak-anak kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Setelah menyampaikan, kita adakan tes awal pembelajaran, mengingatkan kembali juga pelajaran apa yang telah dia pelajari yang telah lalu. Setelah kita lakukan tes awal tersebut, setelah itu kita bisa melihat anak-anak itu gimana kemampuannya. Nah ya, kemampuan awalnya tentang materi yang kita jelaskan. Setelah itu kita bentuk kegiatan inti, kemudian kita tayangkan dulu PPT bagaimana menangani. Setelah itu kita bentuk bagian anak dalam kelompok. Itu saya membuat 4 kelompok nantinya. 4 kelompok anak-anak setelah dia setelah mengelilingi apa
ilmu yang dia dapat, kita minta anak-anak itu menyampaikan ke depan. Setelah itu mungkin kita buat menyimpulkan, kita buat penjelasan apa yang belum anak-anak mampu, belum paham, kita tanya. Kemudian setelah itu kita refleksi pelajaran, perlunya refleksi karena kita tahu anak-anak kita tuh dalam keadaan terpaksa bagaimana itu. Kemudian kita tutup dengan penguatan pembelajaran hari ini, apa yang sudah dapat, apa yang belum dia dapat, apa tindak lanjut yang dia akan lakukan nantinya. Ya, nampaknya menarik sekali ini bagi anak Pak Doni karena ada kegiatan kesibukan anak ya. Iya, mudah-mudahan. Ya tentunya tidak lupa dengan adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oh iya. Kemudian kita jabarkan tujuan-tujuan pembelajaran tadi ya. Ya bagus Pak Doni. Kemudian dari penjabaran yang Pak Doni sampaikan tadi itu apa kira-kira ya dimensi profil kelulusan yang akan Pak Doni ambil? Dimensi yang akan dicapai itu ada beberapa dimensi, yaitu yang pertama dimensi bekerja sama, Kolaboratif ya. Kolaborasi. Ya dari jabaran yang Pak Doni sampaikan tadi ya kira-kira apa yang harus dimiliki setelah Pak Doni menyampaikan materi-materi kepada anak. Sesuai tujuan pembelajaran tadi, Bu, peserta didik asal siswa mampu menganalisis konsep apa sebenarnya P3K itu, terutama pertama pada kecelakaan itu, dan apa macam-macam. Di antara penjabaran Pak Doni tadi, apa kira-kira yang paling khusus yang akan Yang paling khusus, berarti anak sudah memahami, bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyatanya nanti andaikan ada nampak bagi dia teman atau orang sekitar dalam misalnya dalam bola ada temannya kakinya terkilir tempat rumah sakit. ya karena anak kita ini akan menghadapannya nanti. Ya itulah Pak Doni, mudah-mudahan apa yang Pak Doni jabarkan tadi akan tercapai. Amin, mudah-mudahan. Kita capailah tujuan yang kita harapkan Pak Doni ya. Ya rasanya itu kira-kira untuk hari ini Pak Doni. Terima kasih banyak atas saran dan mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan apa yang terkira di sini di lokal nanti. Sampai jumpa kita besok di dalam kelas 9 Ya. Jam pertama sampai 3 jam itu 3 DP ya. Sama. Kalau ingatkan Ibu ya, kadang karena kesibukan Ibu sering lupa itu Pak Doni. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Silakan Bu. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi dan kelas Pak. Jadi saya ingin dapat penjelasan dari Bapak nah hasil observasi kemarin. Bagaimana hasil observasi kemarin? Iya Pak. Oh iya. Dari kemarin Ibu observasi di kelas berapa? Berapa? Kelas 7. Oh, kelas 7. Iya, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Ya, rasanya saya senang Pak untuk keluar dari kelas itu. Ya, karena rasanya ya anak-anak itu dengan semangat seperti itu Pak. Puas rasanya saya memberikan pelajaran kelas itu tadi Pak. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan sehingga Ibu merasa puas? Ya, saya kan merencanakan proses pembelajaran itu Pak. Bagaimana anak mampu menguasai bisa berbahasa Inggris, bisa berkomunikasi, bisa memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Seperti yang saya lihat juga dia seperti ini dengan semangatnya menyampaikan materi kepada anak dan membimbing anak nampaknya lebih antusias pada dia. Dapatkah Bapak Ibu menceritakan hal yang dirasakan memuaskan? Ya itu tadi kemarin ketika saya suruh anak menampilkan ke depan, mereka rebutan angkat tangan. Saya
Bu, saya Bu. Itu rasanya menjadi kebanggaan bagi saya. Mereka berani untuk menampilkannya. Berarti kalau mereka berani, berarti mereka sudah menangkap ide-ide yang saya berikan. Iya. Itu saya hormati juga. Kemudian dari perkiraan Bu tercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas tersebut, kira-kira kalau di rentang di persentase kira-kira berapa persen? Dari gaya anak tadi, ketika anak menyampaikan tugas-tugas mereka, ketika anak berliputan itu, kira-kira saya rasa 80% ada lah itu. Itu sudah bagus itu. Kira apa yang ada nggak yang menjadi kesulitan bagi siswa proses pembelajaran kemarin? Ya, tentu saja ada Pak. Maklum ya Pak, anak kelas 7 udah jelas tuh kosakata mereka sangat rendah. Tapi dengan mereka semakin gigih, mereka sibuk membuka kamus. Jadi dengan kesibukan mereka tadi buka kamus, akhirnya satu kata, dua kata akan tersimpan. Itulah kesulitannya, karena rendahnya kosakata tadi. Rendahnya kesadaran itu dalam memahaminya. Kira-kira ada nggak alternatif jalan keluarnya permasalahan yang tadi itu? Ya, anak itu sebagian kan tidak bawa kamus. Iya. Jadi saya anjurkan supaya anak-anak itu bawa kamus semua. Kemudian dalam sehari itu saya, maksudnya dalam jam pelajaran bahasa Inggris itu saya minta anak minimal harus hafal 5 kata satu kali. Khususnya berhubungan dengan materi saya hari itu. Contohnya memperkenalkan my name itu apa. Jadi saya minta anak itu sekurang-kurangnya 5 kata dalam jam pelajaran saya. Kemudian apa yang mereka dapatkan tadi, ketika mereka istirahat, saya suruh mereka gunakan kata-kata itu. Tolong, your name, seperti itu Pak. Jadi anak itu akan mudah mengingat. Nah, ketika dia sedang bermain berkelakar, itu ingat tidak mereka itu Pak, mudah mereka ingat daripada mereka buka terus. Salah satu juga menyenangkan bagi mereka ya Bu. Kalau dilakukan itu mesti menarik sekali. Untuk itu Bu, kalau saya lihat tadi juga itu semakin baik mendampingi anak belajar, menjadi motivasi nampaknya antusias memahami pembelajaran. Kemudian itu mari pertahankan yang sudah baik. Ya, saya berharap kedepannya dari pertemuan kita ini ada peningkatan. Kira-kira Bu, untuk tindak lanjutnya kapan kita bisa Bu bertemu lagi? Ya, kalau Bapak ada waktu boleh Bapak kasih saja saya informasi. Itu tergantung pada Bapak kapan Bapak ada waktu. Saya insya Allah saya siap selalu. Kemudian saya selalu mengharapkan dorongan dari Bapak bagaimana peningkatan ke depannya. Bantuan dari Bapak saya harapkan. Ya, saya tidak sabar melihat apa-apa saja perubahan yang telah dilakukan ke depannya. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali di waktu yang dekat ini ya Bu, untuk mengingatkan cerita-cerita itu yang telah berubah. Ya Pak, tapi harapan saya juga seperti itu Pak. Mungkin ada kelemahan-kelemahan saya. Jadi saya mohon juga kepada Bapak kalau dapat minta tolong juga lah sama teman saya yang sama bahasa Inggris Pak, bagaimana supaya kami bisa meningkatkan berkolaborasi kami dalam meningkatkan pelajaran bahasa Inggris ini. Mudah bisa apa namanya itu Saling berbagi. Ya. Oke Bu, mungkin itu yang bisa saya fasilitasi Bu pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dampaknya ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas sarannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.